Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, wabil khusus kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Maimun Zubair, Ketua Majelis Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang kita cintai bersama, Ketua Umum kita Bapak Surya Dharma Ali, yang saya hormati para pimpinan majelis syariah, pimpinan majelis pertimbangan, pimpinan majelis pakar, yang saya hormati para pengurus harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, juga yang saya hormati para ketua departemen, lembaga, dan badan otonom Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, kepada ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah P3 se-Indonesia, dan kepada pimpinan fraksi P3 baik di MPR maupun di DPR, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan sambutan atas nama panitia pengarah, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk menundukkan kepala, kita berdoa bersama. Kita doakan kepada sejumlah saudara kita yang menjadi korban bencana alam yang terjadi di beberapa bagian di wilayah tanah air kita tercinta. Juga doa yang sama marilah kita panjatkan, kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang juga Rois Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Juga kita doakan kepada Ketua DPC Kabupaten Sukoharjo, Saudara Bakat Saputra, yang pagi tadi telah meninggalkan kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan mereka semua husnul khatimah, diampuni segala kesalahannya dan diterima segala amal perbuatannya. Ala hadin niyat wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain. Sayyidun billahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Para peserta Mukernas yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang kembali di kota Bandung yang sejuk ini. Jika di tahun 2011 yang lalu kita berkumpul di kota perjuangan ini untuk melaksanakan muktamar ke-7 Partai Persatuan Pembangunan, maka kini di musim hujan yang mudah-mudahan penuh berkah ini, kita kembali berkumpul untuk melaksanakan musyawarah kerja nasional kedua Partai Persatuan Pembangunan. Kepada Ketua Umum dan segenap hadirin sekalian, kami perlu laporkan bahwa jumlah peserta Mukernas ini sebanyak 255 peserta, terdiri atas DPP P3 meliputi pengurus harian, pimpinan majelis dan mahkamah, serta ketua-ketua departemen dan lembaga, ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia, pimpinan fraksi baik di MPR maupun di DPR, serta anggota P3 yang menjadi pejabat negara. Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang kami terima dari Saudara Maunur Rafiq selaku Ketua OC Panitia Pelaksana, telah mendaftar dan hadir di sini sebanyak 223 peserta. Para hadirin sekalian yang kami hormati, Musyawarah Kerja Nasional bagi Partai Persatuan Pembangunan merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah muktamar.
Musyawarah Kerja Nasional diadakan untuk memusyawarahkan dan mengambil keputusan tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan muktamar, usulan waktu muktamar, dan atau masalah lainnya yang dianggap mendesak. Sebagaimana kita maklumi, tidak lama lagi kita, bangsa Indonesia, akan menyelenggarakan perhelatan akbar pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Pemilu 2014 atau pemilu ke-9 yang akan kita ikuti sejak tahun 1977 ini memiliki makna sangat strategis. Ia tidak cukup hanya kita maknai sekedar memenuhi persyaratan demokrasi yang telah menjadi pilihan sistem pemerintahan yang kita tegakkan saja, akan tetapi harus juga kita pandang sebagai instrumen strategis perjuangan kita untuk mengemban misi nubuwah di bumi Nusantara, menghadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin yang membawa keadilan dan kesejahteraan. Dengan pemilu, kita dapat membentuk pemerintahan yang kuat dan efektif. Dengan pemilu, kita juga dapat membentuk lembaga perwakilan rakyat yang representatif dan berkualitas. Juga melalui pemilu ini, kita bisa mengakhiri transisi dan memantapkan konsolidasi demokrasi dengan melakukan penyempurnaan sistem politik presidensial disertai efektivitas kontrol lembaga perwakilan dan terbangunnya sistem multipartai sederhana secara konstitusional. Maka untuk dapat berperan dalam proses politik nasional dan masa depan bangsa, Partai Persatuan Pembangunan harus berjuang keras memperoleh dukungan suara mayoritas dari rakyat dalam pemilu 2014. Karena hanya dengan cara itulah P3 bisa menjaga dan melanjutkan misi perjuangannya, mewujudkan kesinambungan pembangunan nasional yang lebih menyeluruh dan utuh, yaitu meneguhkan masyarakat bangsa Indonesia yang berketuhanan, di mana agama menjadi sumber inspirasi, motivasi, dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meneguhkan sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan, serta meneguhkan kemandirian bangsa dengan berbasis pada sumber daya manusia yang beriman, bertakwa, dan berkualitas. Karena hanya dengan kemenangan dalam pemilu, P3 dapat lebih berperan mewujudkan lembaga perwakilan dan pemerintahan yang berkualitas, mendorong penegakan hukum yang efektif, sehingga kita semua terhindar dari kesalahan serta dapat menetapkan kebijakan nasional yang bersumber pada nilai-nilai ajaran agama. Para hadirin sekalian yang berbahagia, mengingat begitu strategisnya makna pemilu 2014 bagi P3, maka kita, para kader, para pemimpin, pengurus, dan segenap fungsionaris Partai Persatuan Pembangunan di semua wilayah berkumpul di sini untuk satu tekad menggelar musyawarah kerja nasional. Mukernas ini adalah tempat kita berijtihad dan bermujahadah selama 2 hari ke depan untuk memantapkan strategi pemenangan pemilu serta memastikan semua sumber daya telah siap mendukung kesuksesan Partai Persatuan Pembangunan dalam pemilu nanti. Dalam musyawarah kerja nasional ini, kita akan mengangkat sejumlah isu penting terkait sukses P3 dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden, membahasnya dengan sesama, dan mengambil jalan terbaik yang harus kita tempuh menghadapi pemilihan umum. Agenda Mukernas kedua kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, membahas laporan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan tentang perkembangan dan persiapan serta kesiapan Partai Persatuan Pembangunan dalam menghadapi pemilihan umum legislatif yang akan berlangsung pada tanggal 9 April 2014. Kedua, membahas pandangan seluruh peserta Mukernas terkait dengan isu pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan ketiga, resepsi hari lahir ke-41 P3 dan deklarasi calon Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Para hadirin, musyawirin wa musyawirat yang berbahagia,
Berpolitik bagi Partai Persatuan Pembangunan adalah melanjutkan misi utama nubuat Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu untuk menegakkan moral yang mulia bagi segenap umat manusia. Dalam sistem demokrasi, di antara tugas dan fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Dan salah satu persoalan krusial dalam pelaksanaan rekrutmen politik adalah menyiapkan kepemimpinan nasional.